Bagaimana kedudukan filsafat dalam Islam? Filsafat diambil dari bahasa Yunani filosofia. Filosofia terjemahan Arabnya artinya muhibbul hikmah, orang yang suka pada ilmu pengetahuan. Mengapa sebagian orang berpendapat belajar filsafat dalam Islam itu haram? Filsafat itu macam pisau analisa. Kalau pisau itu dipotongkan ke urat nadi, haram. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk memotong kambing, bagaimana kita membantah orang ateis? Tak bisa pakai ayat karena dia tak percaya Quran. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan padaku mana Tuhan itu. Itu yang bisa menjawab orang filsafat. Datanglah orang ateis mendebat orang filsafat. Mana Tuhan? Dijawab pakai ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mana percaya dia Quran? Nabi Muhammad bersabda, dia tak percaya sama Nabi. Dia cuma percaya sama akalnya. Yang bisa menjawab itu orang filsafat. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan bahwa yang ada itu ada. Mana dia? Dijawab sama orang filsafat, tidak semua yang ada itu mesti nampak. Satu, apakah kau pernah menengok mukamu? Bisa kita menengok muka kita? Tak bisa. Kapan kita baru bisa menengok muka? Ketika orang sedang duduk di tepi kolam, kolamnya di bawah pohon rindang. Saat mencuci muka, nampaknya mukanya pertama kali. Begitu mukaku rupanya. Itulah cikal bakal awal penemuan cermin. Barulah orang bisa menengok mukanya di cermin. Tapi cermin pun berbohong. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Kalau menengok muka kau saja tak bisa, apalagi kau menengok muka Allah. Otaknya dia jauh. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Kurang akal, minum ayakah. Dua, orang yang kulitnya terlalu putih ingin berwarna, pergi dia ke pantai untuk berjemur. Orang-orang Eropa, orang Barat pergi ke pantai Kuta, naik pesawat, membayar hotel demi untuk berjemur. Nampakkah hitam itu masuk dari cahaya ultraviolet masuk ke dalam? Tak nampak. Apakah karena tak nampak dia tak ada? Ada. Kita mau dua, tiga, mau masuk ke pesawat, koper, masuklah koper. Ustaz, tolong kopernya masuk dulu ke sini, berjalan koper dalam. Lalu kemudian petugas absek buka. Kenapa? Nampak saya ada macam bom di dalam. Jamaah umrah mau berangkat, dibuka berbungkus plastik, rupanya sambal belacan. Bukalah kaca itu, ada nampak cahaya X-ray, ada. Buka ujung sana, buka ujung sini, tak ada nampak. Apakah karena tak nampak lalu dia tak ada? Dia ada. Kalau cahaya X-ray tak bisa kau tengok, kalau mukamu pun tak bisa kau nampak, kalau cahaya ultraviolet tak ada nampak, maka bagaimana dengan nurun ala nur? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bersyahadat gara-gara filsafat, tapi orang juga bisa murtad gara-gara filsafat. Filsafatnya tak salah, yang salah adalah orang yang memainkan pisau. Jelas? Itulah maka muncul filsafat Islam. Filsafat itu diislamkan berdasarkan dalil-dalil Quran yang tajam. Akhirnya banyak orang bersyahadat masuk Islam gara-gara filsafat. Tapi kalau filsafat tidak dikendalikan oleh ulama, maka dia menjadi liar. Maka Imam Al-Ghazali menulis kitab judulnya Tahafud Al-Falasifah, kehancuran keruntuhan filsafat. Jadi Imam Al-Ghazali itu seorang filosof ilmu kalam. Tidak bisa orang mengenal Allah SWT kalau tidak dikombinasikan antara akal dengan wahyu. Wahyu dari Allah, akal pun juga dari Allah. Maka disusunlah sebuah ilmu khusus untuk mengenal Allah, disebut dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrat, irat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Jadi kita di Pekanbaru ini sudah dikhususkan khusus ustaz-ustaz dari YTWU, ada yang spesialis di bidang akidah, hebat filsafat Islamnya, maka mengaji. Jangan cuman tablik akbar, ngaji fikih mazhab Syafi'i, akidah Imam Abdul Hasan Asy'ari, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, hadis, kitab-kitab kutub sittah, tafsir. Alhamdulillah semua ustaz-ustaznya siap dari Yayasan Tabung.